Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kita senang bertemu kembali di kelas 10 MIPA 9 ya, dengan Bapak yaitu Bapak Juanda Lubis. Itu masih dalam pelajaran geografi. Jadi materi kita hari ini adalah tentang prinsip geografi. Oke, nah ya, sebelum kita lanjut. Adapun standar kompetensi pada pertemuan kita hari ini adalah memahami konsep pendekatan, prinsip, dan aspek geografi, sedangkan kompetensi dasarnya adalah kompetensi 1.3, yaitu menjelaskan prinsip geografi. Untuk indikatornya yaitu menjelaskan prinsip-prinsip geografi. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip geografi. Jadi dengan materi kita pada hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, oke nak, baiklah lanjut kita ke materi, yaitu seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa materi kita hari ini adalah tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, sebelum kita mengetahui jenis-jenis prinsip-prinsip geografi itu apa saja, kita harus tahu dulu apa sih artinya prinsip geografi itu. Prinsip geografi itu diartikan merupakan dasar untuk menjelaskan, menguraikan, mengkajian, dan analisis berbagai fenomena geografi dalam ruang yang terjadi setiap hari. Macam-macam prinsip geografi ada 4. Nah, yang pertama adalah prinsip persebaran atau juga bisa kita katakan prinsip distribusi. Yang kedua prinsip interrelasi, yaitu hubungan timbal balik. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi atau menggambarkan ataupun menjelaskan. Sedangkan prinsip yang keempat adalah prinsip kronologi atau prinsip keruangan. Untuk prinsip yang pertama adalah prinsip persebaran. Apa itu? Yaitu gejala atau fenomena geografi yang terjadi di geosfer tersebar di permukaan bumi dan persebarannya itu tidak merata. Dalam arti kata, prinsip persebaran ini menjelaskan tentang tempat-tempat atau lokasi-lokasi tersebarnya suatu fenomena geosfer di permukaan bumi. Fenomena geosfer apa itu nak? Yaitu fenomena geosfer yang meliputi 5 objek daripada fenomena geosfer itu. Yang pertama adalah litosfernya, yang kedua adalah atmosfernya, yang ketiga hidrosfer, yang keempat biosfernya, dan yang kelima antroposfer. Contoh prinsip persebaran yaitu gejala geografi yang tersebar ini dapat berupa gejala fisik maupun gejala sosial. Gejala-gejala fisik yang terjadi misalnya gejala perubahan unsur cuaca di atmosfer, gempa bumi di litosfer, arus laut di hidrosfer, dan lain-lainnya. Kemudian sebarannya itu juga bisa dalam bentuk gejala sosial, bukan hanya terjadi pada gejala fisik saja yang terjadi karena adanya aktivitas dan interaksi manusia. Misalnya adalah kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Yang penting dia ada hubungannya dengan aktivitas manusia, yaitu pada kajian geosfernya itu, yaitu pada antroposfernya. Kemudian di samping bisa juga antara fisiknya dan terbagi dua dari dengan fisik dan sosial.
bisa juga prinsip persebaran ini nak menjelaskan tentang di mana sih peristiwa itu terjadi, di mana sih fenomena-fenomena itu terjadi. Ya, itulah mengenai prinsip persebaran. Ya, boleh nak lihat pada slide ini, yaitu di sini ruang aktivitas manusia, yaitu menyangkut tentang prinsip persebaran itu. Coba kita lihat dalam gambar ini, ada di sini tentang bagaimana sih ruang aktivitas manusia di dalam gambar ini, yaitu menjelaskan bagaimana persebaran aktivitas manusia. Sini kita lihat ini adalah struktur kota, yaitu menjelaskan tentang bagaimana aktivitas manusia pada perkotaan. Lanjut kita kepada prinsip yang kedua, yaitu prinsip interrelasi. Apa itu prinsip interrelasi, nak? Yaitu adanya hubungan saling terkait antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain yang terjadi di dalam ruang. Ruang maksudnya di sini adalah ruang permukaan bumi. Fenomena yang saling terkait ini bisa berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Adapun contoh dalam prinsip interrelasi itu, yang pertama di sini dijelaskan tentang interrelasi fenomena fisik dengan fenomena fisik. Karena seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa prinsip interrelasi itu adalah hubungan timbal balik antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Bisa dia berupa fisik dengan fisik, kemudian fisik dengan sosial, atau juga sosial dengan fisik. Jadi contohnya di sini, yang pertama adalah interrelasi fenomena fisik dengan fenomena fisik, yaitu gempa yang terjadi di dasar laut akan berinterrelasi terjadinya tsunami. Yang kedua, interrelasi fenomena fisik dengan fenomena sosial, yaitu banjir akan mengakibatkan aktivitas penduduk menjadi terganggu. Baiklah nak, di sini coba kita lihat, inilah contoh antara interrelasi fenomena fisik dengan fenomena sosial, yaitu gangguan fisik terhadap sosial. Kita lihat di sini, tadi dicontohkan itu ada gempa yang terjadi di dasar laut, ya, itu adalah termasuk fenomena fisik, kemudian akan mengakibatkan terjadinya atau pengaruhnya terhadap sosial, yaitu adanya bencana tsunami, yaitu yang menghabiskan seluruh kota atau seluruh material yang terdapat di sekitar pantai. Ini adalah prinsip yang ketiga, yaitu prinsip deskripsi. Apa itu prinsip deskripsi? Yaitu penjelasan suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu wilayah di muka bumi secara lengkap. Dengan kata lain, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dapat dideskripsikan dengan kalimat, tabel, gambar, peta, grafik, diagram, bagan, dan lain-lain. Jadi untuk prinsip deskripsi ini, kita menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena itu secara detail atau lengkap, yaitu boleh juga kita hubungkan dengan analisis 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu what, where, when, why, who, dan how. Itu kan dipakai untuk menjelaskan suatu peristiwa.
baik dalam bentuk kalimat, ya bisa juga dalam bentuk tabel dan lain-lainnya. Contoh prinsip deskripsi di sini Bapak buat contohnya adalah persebaran sumber daya alam itu dapat dideskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan peta sumber daya alam. Contoh yang kedua, siklus air yang terjadi di geosfer itu, yaitu pada hidrosfer ya, akan lebih mudah dipahami jika dideskripsikan dengan gambar. Nah, contohnya misalnya di sini kan dalam siklus air itu kan terbagi menjadi 3. Ada siklus panjang, ada siklus sedang, dan siklus pendek. Nah, itulah contoh untuk prinsip deskripsi. Oke, baiklah, ini lanjutannya yaitu tentang penjelasan dengan peta atau gambar. Jadi di sini tadi untuk menjelaskan penyebaran sumber daya alam Indonesia itu lebih bagus menggunakan peta sumber daya alam. Nah, jadi di sini di gambar ini dijelaskan tentang di mana-mana sajakah terdapat sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah untuk siklus hidrologi, yaitu atau siklus air, itu lebih tepat itu kita menggunakan gambar, yaitu di sini tertera gambar siklus panjang, gambar siklus pendek, dan siklus sedang, yaitu bagaimana proses terjadinya air hujan. Ya. Oke. Sedangkan prinsip yang keempat yaitu prinsip korologi atau keruangan. Yaitu apa? Pengkajian gejala atau fenomena geografi secara menyeluruh. Lebih jelasnya bahwa berdasarkan analisis terhadap fenomena yang terjadi di geosfer dengan dasar 3 prinsip utama, yaitu prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Maka suatu wilayah mempunyai karakteristik dan corak tertentu dapat digambarkan. Dengan kata lain, di dalam prinsip geografi, di dalam prinsip korologi ini, dia memuat tentang 3 prinsip itu ada di dalam prinsip korologi atau keruangan ini. Ada prinsip persebarannya, ada prinsip interrelasinya, dan ada juga prinsip deskripsinya.